Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita kembali belajar tematik tema 5, subtema yang keempat, muatan pembelajaran PPKN. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan teman-teman setelah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan ini, teman-teman dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Baik teman-teman, langsung saja pada materi hari ini yaitu pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Nah teman-teman, apakah di antara teman-teman ada yang pernah merencanakan berlibur bersama keluarga? Nah, insya Allah di antara teman-teman ada ya yang pernah merencanakan berlibur bersama keluarga. Nah, sebelum teman-teman berlibur, ya teman-teman dan keluarga biasanya melakukan apa dulu? Benar, ada yang melakukan persiapan, di antaranya persiapan memilih tempat wisata yang akan dikunjungi atau tempat berlibur yang akan dikunjungi ya teman-teman ya. Baik teman-teman, memilih tempat wisata, memilih tempat liburan, memberi pendapat ya, memberi pendapat tempat wisata ya atau tempat liburan bersama keluarga di rumah yaitu merupakan salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila ya. Nah teman-teman masih ingat sila keempat Pancasila simbolnya apa ya? Benar sekali. Simbol sila keempat yaitu kepala banteng. Mari kita lafalkan bunyi sila keempat teman-teman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik teman-teman, tadi di awal teman-teman bersama keluarga ya sebelum berlibur, sebelum pergi ke tempat wisata yaitu menentukan tujuan berlibur, kemana akan berlibur ya, kemana tempat wisata yang akan dituju. Nah teman-teman, sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya keputusan untuk pergi berwisata ya. Jadi ketika teman-teman bersama keluarga ya menentukan ya sedang berdiskusi menentukan tujuan berwisata, tujuan berlibur, nah itu merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kemudian sebelum berwisata ya teman-teman kita dapat mendiskusikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, teman-teman dapat berdiskusi tempat yang ingin dikunjungi. Ya. Kemudian makanan yang akan dibawa saat berwisata teman-teman juga bisa diskusikan ya. Kemudian alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata teman-teman juga bisa diskusikan ya. Misalkan teman-teman bisa berpendapat kepada ayah atau bundanya. Ayah, bunda bagaimana kalau liburan kita kali ini kita menggunakan bus saja atau menggunakan atau naik kereta saja. Nah, karena biasanya teman-teman menggunakan mobil pribadi misalkan. Nah, itu boleh berpendapat, silakan berdiskusi bersama ayah atau bundanya di rumah ya. Diskusi alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Kemudian selanjutnya hal yang bisa didiskusikan yaitu perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Mau membawa apa saja ya ketika di tempat wisata nanti atau ketika akan berlibur. Misalkan teman-teman ya keputusan bermusyawarah atau diskusinya yaitu akan berlibur ke kolam renang ya, ke tempat renang. Maka teman-teman ya perlengkapan yang perlu disiapkannya diantaranya baju ganti, misalkan seperti itu ya. Nah itu perlu didiskusikan ya bersama ayah atau bundanya di rumah. Baik teman-teman, kemudian ya teman-teman juga silakan bisa menyampaikan pendapat teman-teman kepada ayah dan ibunya ya.
kita harus menyampaikan pendapat dengan sikap yang santun. Ya teman-teman ya, kita sampaikan pendapat kita, boleh kita berpendapat, tapi sampaikan dengan santun ya, dengan bahasa yang sopan, yang lembut ya. Kemudian jika ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya ya. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Boleh berpendapat namun tidak boleh memaksakan pendapat kita. Teman-teman, sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Nah, ini salah satu pengamalannya ya, atau sikap ya yang harus teman-teman ikuti, yaitu kita harus mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan. Tidak boleh memaksakan pendapat kita atau tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Baik, selanjutnya teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh gambar, yaitu satu keluarga yang sedang berdiskusi, teman-teman. Nah, teman-teman, menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Baik, kemudian teman-teman, sila keempat Pancasila mengajak kita mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Nah, benar ya teman-teman ya, karena memang pada sila keempat Pancasila itu mengajarkan kita untuk bersikap ya, diskusi dan selalu bermusyawarah ya. Jadi bermusyawarah itu ya artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Jadi dengan bermusyawarah nantinya kita akan bisa menyelesaikan masalah ya. Kemudian dalam bermusyawarah kita harus menghormati dan menjalankan keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab ya. Selanjutnya teman-teman ya. Nah, berikut ini ada sikap-sikap yang harus kita hindari teman-teman saat melakukan musyawarah ya. Sikap-sikap yang tidak boleh kita lakukan ya. Yaitu yang pertama, kita tidak boleh ya memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh mendengarkan pendapat orang lain. Afwan teman-teman, Ibu ulangi, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini harus kita hindari ya. Kalau ada orang lain yang sedang berpendapat, maka harusnya kita dengarkan ya, Afwan ya sayangnya. Nah, kemudian yang ketiga, memotong perkataan orang lain yang sedang memberi pendapat. Nah, ini jelas tidak boleh ya. Jadi ada 3 sikap yang harus kita hindari atau tidak boleh kita lakukan ya teman-teman ya. Di antaranya memaksakan kehendak orang lain, tidak mendengarkan pendapat orang lain, dan memotong perkataan atau pembicaraan orang lain yang sedang memberikan pendapat. Nah, terakhir teman-teman, yaitu pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Nah, ayo teman-teman kita ingat kembali sila kelima Pancasila. Bunyinya apa ya? Bunyi silanya. Mari kita lafalkan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar, insya Allah. Ya teman-teman, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila diantaranya 1. Suka bekerja keras. 2. Hidup secara hemat. 3. Menghargai orang lain. Kemudian 4. Mengembangkan sikap adil. Ya. Kemudian 5. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, baik teman-teman. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila di tempat wisata, teman-teman, diantaranya yaitu mengikuti aturan yang ada dengan ikut mengantri saat berada di taman hiburan, ya. Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, teman-teman, bagaimana menurut pendapat teman-teman apabila ketika teman-teman sedang mengantri, kemudian ada yang menyela antrian, ya, ada yang kalau bahasa kasihnya itu nyodok teman-teman, ya.
Ya, atau merebut antrian teman-teman. Ya, jadi tadinya di belakang tiba-tiba nyerobot jadi di depan teman-teman. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan ya? Misalnya, ya betul. Ya, kita tetap harus menghargai orang lain, namun kita juga harus menasehatinya. Ya, kita nasehati ya dengan bahasa yang santun bahwa kita harus tertib teman-teman ya. Kita harus tertib ketika mengantri ya bisa. Nah, teman-teman, dari kita ikut mengantri ini, banyak manfaat ya teman-teman yang bisa kita ambil, yaitu diantaranya mengajarkan kita untuk bersikap sabar ya teman-teman ya. Kemudian membuat kita juga ya disiplin dan tertib ya dengan ikut aturan mengantri saat ya berada di tempat wisata untuk membeli tiket ini ya. Kemudian teman-teman, Ibu lupa menyampaikan manfaat ya dengan kita mengamalkan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Yaitu teman-teman dengan adanya diskusi, musyawarah yang teman-teman lakukan ya, baik di rumah ya, misalkan sebelum pergi ke tempat wisata atau sebelum pergi berlibur. Nah, itu membuat teman-teman semakin akrab dengan anggota keluarga yang menjalin komunikasi yang baik ya, kemudian akan mendapatkan keputusan yang adil ya teman-teman ya, kemudian kehidupan teman-teman di rumah menjadi lebih harmonis ya. Nah, itu manfaatnya teman-teman ya, teman-teman juga bisa lebih saling menyayangi ya anggota keluarga yang lainnya. Baik teman-teman, itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini ya. Silakan nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusi bersama-sama ya teman-teman ya. Ibu cukupkan untuk penjelasan materi pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mengikuti ya. Teman-teman telah menyimak materi dengan tertib, dengan baik ya. Kita tutup kegiatan menyimak materi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat teman-teman. Jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.